jarak garis ke bidang. Sebelumnya kita belajar dulu tentang jarak garis ke garis. Di sini ada 3 gambar. Jadi jarak garis ke garis, misalnya ini adalah bidang, di sini ada bidang, dan di sini ada sebuah garis yang sejajar. Maka akan kita buat garis lurusnya ini, kita tarik garis lurusnya, garis lurus, dan ini adalah siku-siku di sini, agak lurus ya. Berarti ini adalah suatu jaraknya. Kita lihat dulu definisi jarak garis ke garis itu gimana. Jadi definisi jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Ini adalah definisi dari jarak dua garis, dari jarak antara garis dengan garis. Kita lihat di sini ada sebuah kubus. Kita lihat gambar yang kedua, ini tadi gambar yang pertama. Gambar yang kedua, kita lihat di sini ada sebuah kubus. Di sini ada garis AC dan EG, maka kita harus mencari garis yang tegak lurus itu yang mana? Begini. Tegak lurus di sini, ini tegak lurus di sini. Atau bisa dilihat dari sini juga bisa, ini kan tegak lurus juga bisa. Ini garis AC dan EG. Kan garis AC dan EG adalah dua garis yang sejajar. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga di sini BD dan EG itu adalah garis yang bersilangan. Maka bagaimana cara mencari jaraknya? Ini D. Maka bagaimana cara mencari jaraknya? Yaitu mencari garis antara BD dan EG yang tegak lurus. Jadi bisa ini tengah-tengahnya EG, tengah-tengahnya BD, kita garis lurus. Maka ini akan siku-siku di sini, ini juga akan siku-siku di sini. Maka bisa dikatakan bahwa ini kan siku-siku. Maka bisa dikatakan bahwa garis BD dengan EG itu adalah jaraknya ini. Siku-siku di sini, ini siku-siku di sini. Ini tengah-tengahnya. Misalnya ini adalah titik P, ini adalah titik Q. Nah, di situ kan jarak BD dengan EG itu diwakili oleh garis PQ ini, yaitu jaraknya adalah ini. Yang kita lihat adalah yang tegak lurus ya. Gitu. Selanjutnya adalah jarak garis ke bidang. Menurut definisinya yaitu jarak antara garis dan bidang yang saling definisi dari jarak garis ke bidang adalah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jarak garis ke bidang. Definisinya adalah jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus garis dan bidang. Di sini ada gambar kubus, kita cari dulu. Misalnya garis EG ke bidang ABCD. Maka di sini adalah bidang ABCD. Kita lihat di sini, kita cari titik ini adalah bidang ABCD. Bagaimana cara mencari garis
jarak garis ke bidangnya. Di sini kan antara garis EG dan bidang ABCD-nya kan sejajar, berarti kita tarik ini titik tengahnya, kita tarik garis lurus yang tegak lurus ya. Maka D-nya adalah ini. Jadi jarak antara bidang ABCD dengan garis EG adalah ini. Hampir sama seperti tadi garis dan garis. Intinya yang jelas adalah cari garis yang tegak lurus, berarti itu adalah jaraknya. Oke, selanjutnya adalah jarak bidang ke bidang. Di sini definisinya adalah jarak bidang ke bidang panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut. Jadi poin pentingnya adalah yang penting adalah tegak lurus. Kalau kita udah tahu nih tempatnya tegak lurusnya mana, panjang ruas garis yang tegak lurus, berarti itu adalah jaraknya. Misalnya bidang antara ABCD dengan bidang EFGH. Maka kita bisa lihat di sini EFGH, kita gambar EFGH. Maka garisnya mana, ini berarti kan atas sama alas, tutup sama alas kan. Berarti kita tarik garis tengah-tengahnya. Bisa dibayangkan ya, misalnya di sini. Ini berarti D-nya, atau gini juga bisa. Saya gambar lagi. Fokus. Bisa membayangkan antara bidang dan bidang. A, B, C, D, E, F, G, H. Misalnya nih bidang ADEH, ADHE. Nah, ini kita arsir aja ADHE di sini. Nah, sama bidang BCGF. Kan bisa kelihatan mana, berarti jaraknya adalah di sini kan. Atau dari sini ke sini A, dari B, ini juga bisa jarak antara bidang BCGF dengan ADHE. Paham ya? Jadi dalam dimensi 3 ini untuk jarak itu berarti harus bisa membayangkan antara bidang dengan bidang, atau garis dengan bidang, atau garis dengan garis. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang. Contoh-contoh di sini ada balok ABCD, EFGH, di sini ada baloknya. Dengan panjang AB adalah 6, panjang lebarnya adalah 4, dan tingginya adalah 8. Di sini kita akan membahas contoh, yaitu jarak garis dan garis terlebih dahulu, yaitu berapa garis AB dan HG. AB itu ini adalah AB, ini HG. Bisa kita gambar di sini misalnya. Maka di sini kita bisa diwakili oleh garis AH atau BG juga sama saja. Jadi karena ini adalah garis AB dengan garis HG itu kan saling tegak lurus di sini. Nah, kita bisa mencarinya yaitu dengan cara ini, pakai Pitagoras segitiga. Ini adalah D, ini adalah G, maka di sini adalah F. Itu bisa. FB-nya itu ada 8, GF-nya adalah 4.
Maka atau BC ini juga bisa yang lebih terlihat tidak banyak-banyak. Jadi ini BC, di sini G, itu bisa. Atau tadi ini F, di sini B, itu bisa. Berarti di sini karena yang ditanyakan adalah BG dan siku-siku di C, seharusnya C-nya di sini. Ini G. Maka di sini CB-nya 4, GC-nya 8. Kalau kita pakai Pythagoras, berarti BG sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat, karena kan sisi miring. Berarti akar 64 ditambah 16. 64 ditambah 16 itu adalah akar dari 80. Akar dari 80 adalah 4 akar 5. Kalau mau pakai cara cepat bisa 8 ini kita ubah menjadi 4 kali 2. Kan kalau ini kan 4 akar 1. Ini berarti 4 akar 4. Karena ininya sudah sama, koefisiennya sudah sama, 4 yaitu 4. Maka bisa kita cari yaitu dengan 4 akar 4 ditambah 1. Berarti 4 akar 5. Selanjutnya yang B adalah garis AC dan bidang EFGH. Kita lihat dulu. Ini kita hapus dulu yang ini. Yaitu garis AC. Ini adalah garis AC. Ini adalah bidang EFGH. Berarti mana yang tegak lurus? Yang tegak lurus adalah bisa diwakilkan oleh C ke G, karena ini adalah garis, ini adalah bidangnya, berarti dia akan tegak lurus di sini kan. Berarti diwakili oleh CG. CG jawabannya adalah 8. CG panjangnya 8, berarti jawabannya adalah 8. Selanjutnya adalah jarak bidang ke bidang. Misalnya adalah berapa bidang ABFE dengan bidang DCGH. DCGH di sini ABFE itu adalah di sini. Berarti ini perlu saya gambar lagi. B, C, D, E, F, G, H. AB, FE itu adalah ini. Dan DCGH adalah ini. Bisa dibayangkan, berarti karena ini adalah bidang sini dengan bidang sini, maka bisa diwakilkan panjangnya, jaraknya adalah BC. Kan BC ini kan tegak lurus. Bidang ABFE dengan CDHG itu kan bisa diwakilkan dengan BC karena ini tegak lurus. BC panjangnya adalah 4.